Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada kali ini. Di sini kita akan membahas materi mengenai buku besar perusahaan manufaktur. Nah, apa sih pengertian dari buku besar itu? Buku besar atau ledger merupakan buku yang berfungsi untuk mencatat kumpulan akun atau perkiraan akuntansi. Akun atau rekening tersebut bertujuan untuk melakukan pencatatan kelompok akun secara terpisah, seperti aset, liabilitas, dan ekuitas. Buku besar digunakan untuk pencatatan yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada setiap rekening, sehingga pada akhir periode akuntansi menghasilkan saldo yang bersumber dari masing-masing akun tersebut. Nah, biasanya buku besar berisi tentang transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan dan dibuatkan dalam setiap akun yang berbeda. Misalnya seperti tadi, akun untuk kelompok ekuitas, aset, dan liabilitas. Terus di setiap kelompok akun dibagi lagi menjadi beberapa akun. Misalnya ada akun kas, piutang, utang, prive, dan lain sebagainya. Nah, pembuatan buku besar setiap perusahaan berbeda karena transaksi keuangannya juga berbeda. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi dari buku besar. Fungsi yang pertama yaitu buku besar digunakan untuk mengikhtisarkan terkait akibat dari suatu transaksi dan kejadian secara kronologis dan lengkap atas suatu perubahan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Fungsi yang kedua yaitu tempat pencatatan kedua setelah jurnal dan tempat pencatatan terakhir setelah ada penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai dasar penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Adapun buku besar pembantu merupakan buku tambahan berupa rekening khusus dalam transaksi perusahaan yang digunakan untuk mencatat rincian akun, piutang usaha, dan utang usaha secara mendetail. Nah, buku besar pembantu memuat akun tertentu terkait dengan kegiatan transaksi perusahaan. Nah, dalam prakteknya buku besar dibedakan menjadi beberapa bentuk. Setiap perusahaan menggunakan bentuk buku besar yang berbeda karena dalam penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, di sini terdapat beberapa bentuk dari buku besar. Bentuk yang pertama yaitu bentuk T atau T account, di mana bentuk ini merupakan bentuk yang paling sederhana karena seperti bentuk huruf T saja. Nah, dalam penggunaannya, kolom sebelah kiri menunjukkan sisi debit dan sebelah kanan menunjukkan sisi kredit. Adapun nama akun diletakkan di atas kolom sebelah kiri dan kode akun diletakkan di atas kolom sebelah kanan. Nah, dapat dilihat di layar ini bentuk dari buku besar bentuk T atau T account. Nah, bentuk yang kedua buku besar yaitu bentuk skontro, di mana buku besar skontro sering disebut sebagai buku besar dengan bentuk dua kolom. Pada dasarnya, kata skontro memiliki arti sebelah menyebelah atau dibagi dua, yaitu sebelah sisi debit dan sebelah sisi kredit. Nah, dapat dilihat di layar itu ada bentuk skontro. Di situ terdapat tanggal, keterangan, referensi. Nah, ini ada kolom debit, terus ada tanggal lagi, keterangan, referensi, dan kredit. Ya, jadi dibagi menjadi dua, beda dengan yang bentuk T tadi. Nah, selanjutnya yaitu bentuk buku besar yang ketiga yaitu bentuk stafel berkolom saldo tunggal, di mana buku besar dengan bentuk stafel ini merupakan bentuk dengan kolom saldo tunggal. Nah, biasanya penggunaan buku besar dengan bentuk stafel ini digunakan untuk menjelaskan transaksi yang banyak. Nah, ini contohnya dapat dilihat di layar, yaitu ada tanggal, keterangan, referensi, debit kredit, dan saldo. Bentuk buku besar yang keempat yaitu bentuk stafel berkolom saldo rangkap. Nah, buku besar ini hampir sama dengan bentuk stafel biasa. Hal yang membedakan dalam bentuk ini terletak pada kolom saldo yang terbagi menjadi dua kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Nah, ini ya bedanya dapat dilihat di layar. Pada kolom saldo di saldo rangkap ini terbagi. Kalau di saldo tunggal itu hanya satu. Jadi berbeda.
Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui pengertian dari buku besar dan bentuk dari buku besar, kita akan bahas mengenai posting ke buku besar. Nah, posting itu sendiri merupakan proses pemindahan dari jurnal umum ke buku besar. Pemindahan dari jurnal umum ke buku besar harus sesuai. Misalkan, kolom debit pada jurnal umum dipindah pada buku besar masuk ke dalam kolom debit. Nah, sebaliknya, jika pada jurnal umum berada di sisi kredit, maka pada buku besar juga harus pada sisi kredit. Nah, berikut cara untuk posting ke buku besar. Di situ ada jurnal umum, terus kita buat akun kas, akun modal Krisna ya, maaf ini Karisma. Terus kita posting ke buku besar. Nah, halaman 1 itu nanti kita pindah ke referensi. Tulisannya JU1 dan JU1 pada akun modal di buku besar. Lalu, referensi untuk nomor 111 itu kita pindah ke sebelah kanan buku besar dan 311 pindah ke sebelah kanan buku besar akun modal. Selanjutnya yaitu nominal di debit pada jurnal umum kita pindah di akun kas di buku besar sebelah debit. Dan 30 juta di kredit kita pindah di akun modal buku besar sebelah kredit. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dilanjut materi berikutnya pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.